Shalom. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Happiness. Untuk info persembahan, baik itu perpuluhan, persembahan umum, dan persembahan ucapan syukur serta diakonia, dapat Bapak Ibu lihat di layar saat ini. Untuk tertib administrasi, bukti persembahan mohon difoto lalu dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0822 9900 8683. Akhirnya, kami mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya.
Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asos State. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian pada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Kami berharap semua dalam keadaan yang baik, semua dalam keadaan yang sehat. Dan kita percaya kita semua siap untuk beribadah. Dan kita sama-sama tahu ini tahun integritas, kita akan semakin sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, dalam mengiring Tuhan, bahkan dalam beribadah. Persembahkan sikap terbaik saat Bapak Ibu Saudara beribadah. Bukan hanya menonton, tapi ikuti dalam memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati. Pasti Bapak, Ibu, Saudara semua mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Mari saudara, sebelum kita beribadah, kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik dan penuh kasih, kami sungguh mengucap syukur buat segala berkat, kasih, karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang tiada berkesudahan. Kalau kami ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dan kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tidak dapat kami membalas kasih setia Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau satukan hati kami. Kami mau bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah syukur kami. Inilah korban syukur kami yang kami bawa di hadapan tahta kasih karunia-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Saat kami memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan melawat setiap kami. Tuhan sembuhkan yang sakit. Tuhan pulihkan setiap kami. Bahkan Tuhan menolong dalam setiap pergumulan anak-anak-Mu, umat-Mu dimanapun saat ini berada. Tuhan pasti tolong. Bahkan Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap beribadah katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap memuji nama Tuhan? Berikan korban syukurmu yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sebab Tuhan Yesus begitu baik atas hidup kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama
Satu hal kerinduan kami Tuhan Yesus, kami membawa korban syukur karena kami mengasihi Engkau, dan kami rindu Tuhan persembahan kami ini berkenan di hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Ini isi hati kami Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar pujian, nyanyian yang kami suka, tapi ini hati kami Tuhan. Ini respon hati kami di hadapan-Mu. Pujian ini keluar dari hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara naikkan pujian ini bersama-sama dengan saya dan nyanyikan dengan segenap hatimu. Biar pujian ini adalah respon hatimu di hadapan Tuhan, pengakuanmu kepada Tuhan Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan saya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
Shandaralamo. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik Kami siapkan hati kami Tuhan untuk terima berkat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang mengubah hidup kami, firman-Mu yang membentuk tanah hati kami, firman-Mu yang akan terus membangkitkan gairah kami Tuhan. Karena di hari-hari ini Tuhan Engkau telah mempersiapkan setiap kami untuk hidup kudus tidak bercacat celah, agar kami siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan Yesus. Biar firman-Mu menegur setiap kami, firman-Mu Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini.
Shalom, saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Kita bertemu kembali. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah masuk 1 bulan di dalam tahun 2021. Dan saudara, sebelum kita mulai dengan firman yang akan saya bawakan ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita dudukkan kepala. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa Kau telah membawa kami masuk di dalam tahun 2021, dan kami tahu Kau akan melindungi, menuntun kami di dalam tahun 2021, sehingga kami tidak mengalami suatu apapun. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasa-Mu, pelindungan-Mu, sehingga kami semuanya berbahagia. Terima kasih Tuhan Yesus, mari urapi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semuanya, supaya firman yang kami dengar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman yang akan kami bawakan adalah Tuhan pasti memulihkan semuanya. Saudara percaya? Amin. Nah, mungkin banyak di antara kita yang mengeluh pandemi pada hari-hari ini. Kenapa tidak selesai-selesai? Namun, kami ingin memberikan satu saran di masa-masa seperti ini. Jangan mengambil keputusan yang salah. Karena kalau kita salah jalan, akan terjadi fatal dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita salah mengambil keputusan, menjadi fatal. Sangat merugikan kehidupan kita. Nah, ini pernah dialami di dalam Alkitab oleh Raja Daud. Dia seorang raja, saudara. Tapi dia mengalami pengalaman yang seperti ini juga. Cuman pengalamannya bukan karena pandemi. Pengalaman yang dialami oleh Daud adalah ketika dia lari kesana kemari. Kesana kemari dia lari. Dimanapun dia berada dia lari. Dikejar-kejar oleh Saul. Mengapa dikejar-kejar oleh Saul? Karena Saul ingin membunuh dia. Loh, apa masalahnya? Kenapa Saul membunuh Daud? Nah, inilah dia. Masalah yang dihadapi oleh Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Saudara, Saul ini sebetulnya adalah raja yang tidak dipilih oleh Tuhan. Tetapi bangsa Binyamin itu menginginkan seorang raja. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-8 mengatakan, tapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel. Dan mereka berkata, tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-9, Saul diurapi menjadi raja. Karena permintaan bangsa Binyamin, suku Binyamin dari bangsa Israel. Tapi ternyata Saul ini adalah orang yang tidak punya integritas. Kenapa? Karena bukan pilihan Tuhan. Ini pilihan bangsa Binyamin, salah satu suku dari Israel. Kesalahan demi kesalahan terjadi dalam kehidupan Saul ini. Nah, kesalahan yang pertama adalah
Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 7, Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Shur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Rajanya diselamatkan, rakyatnya tidak. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun. Pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas. Yang jelek, yang buruk, yang ditumpas, yang baik enggak. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian. Lalu datanglah Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja. Sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Mengapa Tuhan menolak Saul? Inilah dia, saudara. Karena di dalam peraturan bangsa Israel, kalau berperang, raja dan itu harus ditumpas habis. Seperti juga yang dilakukan oleh Daud. Tetapi Saul tidak melakukan seperti itu. Agag, rajanya itu ditangkap hidup-hidup, lalu kambing domba yang berharga itu yang tidak ditumpas justru untuk kepentingannya sendiri. Nah, inilah saudara, Saul di sini tidak punya integritas. Kesalahan yang kedua adalah di dalam 1 Samuel yang ke-18 ayat yang ke-5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. Sehingga Saul mengangkat dia menjadi kepala para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja. Menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan menyembunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyikan balas-balasan. Berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya nanti pasti jabatan raja jatuh kepada Daud. Itu pikiran Saul. Jadi ini adalah suatu kesalahan di dalam hati. Saudara lihat, Saul melakukan suatu perbuatan di luar, tidak membunuh Agag, kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua adalah dalam hati. Ini mulai membenci kepada Daud. Saul adalah contoh dari orang yang tidak punya integritas di luar dan di dalam. Nah, kesalahan yang ketiga adalah 1 Samuel 28 ayat 6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab aku. Ya, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perkataan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepada dia. Para pegawai menjawab, dia di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Memanggil arwah ini peramal. Saudara, ini peramal. Jadi Saul sudah tidak diperhatikan oleh Tuhan dan tidak dijawab oleh Tuhan. Dia memanggil seorang peramal. Roh-roh jahat.
Inilah kesalahan Saul 3 kali lakukan. Jadi akhirnya Tuhan mencopot kedudukan Saul sebagai raja. Karena dia tidak punya integritas di luar dan tidak punya integritas ke dalam. Dan apa yang dilakukan oleh Saul setelah dia tahu bahwa dia tidak akan menjadi raja lagi, dia mengejar-ngejar Daud. Saudara, Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Satu daerah dia datangi sana, satu daerah didatangi sana, satu daerah didatangi sana. Ya. Sampai-sampai ketika dia dikejar-kejar oleh Saul, di dalam Mazmur 113, Daud mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati. Bayangin saudara, hampir sama seperti kita hari-hari ini. Ya, berapa lama lagi pandemi Corona-19 ini akan berhenti? Berapa lama lagi Tuhan? Lalu pasal yang ke-88 ayat 2 mengatakan, ya Tuhan Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang kepadamu, sedengkanlah telingamu kepada teriakku. Lihat, Daud mengatakan doaku datang ke hadapanmu, doaku datang kepadamu. Daud berdoa. Namun demikian saudara, ketika dia begitu merasa dirinya sudah kemana-mana dikejar-kejar oleh Saul dan tentara-tentaranya, akhirnya dia merasa kebingungan. Nah, pada saat dia itu merasa kebingungan, beberapa hal Daud membuat satu kesalahan. Ini yang harus menjadi perhatian buat kita semuanya. Ketika kita berada di dalam satu keadaan dan kita berdoa, ingat, jangan sampai kita membuat suatu kesalahan yang fatal. Lihat saudara, apa yang dialami oleh Daud. Yang pertama adalah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara, ayat ini kelihatannya benar karena dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia lari ke musuh. Filistin itu adalah musuhnya orang Israel. Filistin itu musuhnya orang Israel. Tetapi gara-gara Daud ini, begitu dia sudah merasa dirinya bosan dikejar-kejar oleh Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Ya, saudara lihat. Di dalam pasal yang ke-18, Mazmur 88 tadi yang saya baca di dalam pasal 88 ayat 3, biarlah doaku datang padamu. Di sini, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-27 ayat 1, itu tidak dilakukan oleh Daud. Lihat, saya akan bacakan ayatnya. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Berpikir. Dia tidak berdoa tapi berpikir. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi
keputusan pikirannya itu, dia kemudian lari kepada orang Filistin yang adalah musuh orang Israel. Daud berpikir, lalu bertindak. Sebab menurut pikirannya, dia akan selamat di sana. Di dalam ayat yang kedua, dalam pasal yang ke-27, bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang bersama-sama dengan dia, kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orang yang menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Memang benar, karena Saul juga takut pada orang Filistin. Tapi bagaimanapun juga keputusan Daud inilah keputusan pikirannya, bukan karena dia doa. Menurut baiknya sendiri, menurut pertimbangannya sendiri. Mengapa? Karena dia sudah begitu lama dikejar-kejar Saul mau dibunuh. Saudara, orang Filistin adalah musuh orang Israel. Tapi menurut pikiran Daud, kalau aku ada di daerah musuh Israel, maka menurut pikiran Daud akan aman. Filistin musuh orang Israel, musuh Tuhan juga. Ya, tapi dia masuk ke sana. Saudara, ini gara-gara dia berpikir menurut Daud, pikirannya itu benar. Saudara, di dalam sesudah dia masuk di sana, maka kemudian pada suatu hari di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20, tempat di mana Daud ditempatkan oleh orang Filistin itu, daerah itu namanya Ziklag, daerah Ziklag. Jadi Daud setelah minta tolong kepada orang Filistin ini, ya, kemudian dia dikasih tempat yang namanya Ziklag. Maka Daud dengan seluruh pengikutnya berada di Ziklag. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka, dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak laki-lakinya dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Mengapa terjadi hal yang seperti ini? Karena Daud berpikir menurut baiknya dia, menurut baiknya Daud, lebih baik aku datang ke orang Filistin, tinggal di sana, nanti Saul nggak berani. Daud berpikir. Apakah pikiran Daud benar? Ternyata di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30, pikiran Daud salah. Pikiran Daud salah. Bukan orang Filistin yang menyerbu ke Ziklag, tetapi orang Amalek, musuh orang Israel juga. Dan
saudara tadi saya bacakan tadi, ya, tempat di mana Daud tinggal dihancur leburkan dan semuanya ditawan. Ya. Nah, sesudah itu saudara, Daud merasa salah pada Tuhan. Ternyata keputusan pikiran Daud itu menjauhkan dia dari Allah. Kenapa? Karena menurut keputusan dia sendiri. Ini bagian yang kedua, saudara. Bagian yang pertama, Daud berpikir menurut pikirannya sendiri benar. Yang kedua, ternyata keputusan pikirannya itu salah. Saudara, di dalam 1 Samuel pasal ke-30 ayat 6 mengatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing anaknya laki-laki dan perempuan ditawan musuh. Gara-gara pikiran. Keputusan cara berpikir Daud menghasilkan masalah yang dihadapi tambah parah. Tidak saja dikejar-kejar oleh Saul, tetapi juga dikejar-kejar, dibinasakan oleh orang Amalek. Karena itu saudara kasih Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang sudah lahir baru. Amin saudara. Kita harus lahir baru. Lahir baru adalah percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis dan baptis Roh Kudus. Jadi biasakan saudara doa di rumah setiap hari. Jangan menurut pikiran kita. Jangan dibingungkan oleh pikiran-pikiran kita, tapi doa apapun yang terjadi hari-hari ini. Berapa lama pun tidak masalah saudara. Bagi kita doa, hanya Tuhan yang bisa mencegah epidemi ini. Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Mari kita imani dan kita percaya. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan. Tidak ada manusia yang bisa. Nah, saudara, pada bagian yang ketiga inilah harus kita tiru dia. Apa yang dilakukan oleh Daud setelah masalah dikejar-kejar oleh Saul, kemudian masuk ke tanah orang Filistin, dia juga mengalami masalah yang begitu berat. Nah, sekarang apa yang dialami oleh Daud di dalam bagian yang ketiga ini adalah di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 6. Akhirnya Daud bertobat. Dia tidak mikir lagi, ya, tapi dia berdoa, tidak mengambil keputusan sendiri, tetapi mengambil keputusan Allah. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan tidak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Saudara, apa sih efod itu? Efod adalah jubah kudus yang hanya dipakai oleh imam besar untuk berdoa. Jubah ini dihiasi dengan batu-batu muda yang memungkinkan seorang mengetahui kehendak Allah dalam situasi tertentu, mirip dengan cara penggunaan Urim dan Tumim di dalam Keluaran 28 ayat 30. Saudara, setelah mengalami masalah-masalah yang demikian krusial, dikejar-kejar dan juga pindah ke ke tempat musuh dan juga mengalami hal yang tidak benar ini, akhirnya Daud menyerah dan mencari nasihat pimpinan Allah. Inilah saudara-saudara yang ingin saya tekankan di sini kepada saudara-saudara dan kami semuanya. Mari kita
mencari pimpinan Allah. Dia menyerah kepada Allah dan menanyakan kepadanya. Tanya kepada Tuhan. Di sini nyata Daud tidak lagi memakai pikirannya sendiri, tetapi berserah kepada Allah. Lain, Saul mencari paranormal. Ya, mencari paranormal. Daud tidak. Ini Daud adalah contoh orang yang berintegritas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menghadapi masalah yang hampir sama dengan Daud. Masalah pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Jangan bingung. Tetapi kita harus terus-menerus dengan tiada henti-hentinya berdoa. Berdoa, doa, doa, dan doa. Minta petunjuk Tuhan. Sebagaimana saran Paulus yang menyarankan kepada kita dalam kitab Kolose. Di saat-saat sekarang, Paulus mengatakan dalam Kolose pasal yang keempat ayat 2 mengatakan, bertekunlah dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bertekun dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Mungkin saudara akan mengatakan, susah ya. Dalam keadaan seperti sekarang ini kita mengucap syukur. Bagaimanapun juga saudara. Bagaimanapun juga. Suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan. Karena itu mari saudara, setiap hari bersyukur kepada Tuhan apapun juga. Walaupun kita di rumah, walaupun kita dimanapun juga di tempat-tempat di mana kita harus ada, bersyukur kita dalam keadaan sehat. Amin. Berjaga-jaga berarti sadar waspada pada masa pandemi seperti sekarang ini. Mungkin di antara kita ada yang berpikir kalau nanti tiba saatnya harus divaksinasi corona, apakah kita boleh divaksinasi? Saya mengatakan boleh. Saya mengatakan boleh. Kita harus waspada terhadap sifat manusia yang sok mengabaikan kebiasaan berdoa. Ingat, kita harus menjadi orang yang berintegritas. Dalam doa, menghadapi saat-saat yang seperti sekarang ini, kita harus mendisiplinkan diri kita untuk mencapai kemenangan dalam setiap permasalahan kita. Saudara, walaupun demikian mungkin kita ada sesuatu hal yang dikhawatirkan. Yang pertama adalah doa orang benar mungkin tidak langsung dijawab. Karena Allah tampaknya tidak memperhatikan seruan kita. Perasaan ditinggalkan olehnya ini mungkin terjadi pada saat-saat sakit, kebutuhan keuangan, pandemi seperti sekarang ini. Pada saat-saat demikian kita harus berdoa lebih lagi dan minta bantuan Roh Kudus. Hari-hari ini Pentakosta, Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus naik surga, Roh Kudus turun, masuk di dalam kehidupan kita, menuntun kehidupan orang-orang percaya. Itu yang akan memberikan kepastian di dalam batin kita. Jadi berintegritaskan di dalam luar maupun dalam hati kita. Yang kedua, jikalau kita sungguh-sungguh mencari pertolongan Allah melalui iman sejati di dalam Yesus Kristus, maka penundaan Allah tidak berarti bahwa kita telah ditinggalkan oleh Allah. Laksanakan suatu maksud yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Apapun juga yang Tuhan perintahkan pada saat pandemi ini, lakukan. Kalau Tuhan memerintahkan harus begini, lakukan. Saudara, kami ajak untuk berdoa setiap hari. Dan pada setiap malam minggu, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Dan setiap hari kita berdoa bersama-sama jam 9 pagi. Kita berdoa bersama-sama apapun yang terjadi. Dan bagian yang ketiga, karena itu dalam keadaan sekarang ini
kita harus berdoa, dan berdoa. 1 Petrus ayat pasal yang pertama. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Tuhan Yesus mendatang ke dirinya. Ini Petrus mengatakan, bergembiralah ya, dan berdoa ketika kita mengalami berbagai-bagai pencobaan. Amin, saudara. Lakukan. Berintegritaslah seperti Daud. Dia salah, tapi kemudian melakukan yang salah, ditinggalkan, dia melakukan kebenaran. Saudara, yang terakhir adalah yang ayat-ayat yang perlu Anda renungkan setiap hari. Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala hatimu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Itulah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Pikir, bukan doa, bukan berpikir. Pikirkanlah perkara yang di atas, jadi artinya doa. Jangan hanya berpikir. Bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri, kelak kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam kemuliaan. Dan akhirnya, saudara, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di dunia. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berjilahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segenap doa permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan penguasaan. Kami bersandar kepadamu Tuhan hari-hari ini. Kami tidak mau lagi berpikir yang salah. Tetapi kami mau Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan penguasaan. Terima kasih Tuhan, mau menyertai kami. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai kami. Engkau menyertai kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa
yang selalu memperhatikan kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.